Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 24 Maret tahun 2025. Wah, sudah minggu terakhir ini. Jadi kita mulai dari Monthly saja ya. Wait, tunggu. Minggu terakhir bulan Maret, sekaligus minggu terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi lebaran. Ya, semoga Sobat Cuan makin banyak cuannya ya. Biar bisa withdrawal agak besar gitu. Bagi-bagi THR. Boleh kok saya kalau dibagiin. Nanti saya kirimin rekening saya. Atau buat kirim-kirim parcel. Boleh juga kirim parcel ke kantor, ke saya gitu. Oke, sorry, bukan bermaksud mental minta-minta gitu ya. Biar nggak kaku aja. Tapi kalau beneran sih, oke aja. Kita mulai saja langsung prediksinya. Kita geser ke Monthly. Ya, Monthly minggu terakhir. Opennya kan di 2873. Saat ini masih di atas 3000. Apakah seminggu ini bisa turun? Nah, ini prediksinya ya. Jika seminggu ini bisa turun, kemudian bulan depan opennya di bawah 2873, berarti fix ada penurunan dengan target di sini. Ya, target low di sini 2583. Wow, lumayan dalam. Oh enggak, lebih dalam lagi bahkan di 2536. Ini adalah low before untuk monthly, untuk membuat market benar-benar turun. Tapi itu monthly ya. Kita lihat weekly karena ada low juga di weekly. Nah, kalau weekly targetnya di sini, low-nya di 2832. Nah, itu target weekly. Jadi kalau ternyata ini turun seminggu ini ya. Enggak harus minggu ini sih. Kalau angka ini jebol berarti memang tarik balik nih. Kemungkinan ada penurunan yang lebih jauh lagi karena kan ini low before ya. Kalau ada low di bawah low before artinya struktur bullish sudah kacau. Ada kemungkinan dia lanjut bearish. Nah, kita lihat tapi ya minggu ini dibuka di lebih tinggi daripada open sebelumnya. Jadi ada peluang dia akan menyambut high-nya, berarti ada new high gitu. Tapi ya biasalah, tarik busur dulu turun. Nah, ini hati-hati sedikit di sini ya. Kalau weekly ada fair value gap yang lumayan besar. Di sini ya, high di sini dan low di sini itu ada selisih yang cukup besar di 82. Nah, ini sebabnya saya nulis 82 itu sebagai support berikutnya setelah psikologi level 3000. Nah, ini secara weekly sudah terlihat ya. Weekly ada peluang dia anomali down ya. Ada peluang seperti itu mengejar low-nya. Dan jika weekly ini anomali down, maka ada kemungkinan monthly depan juga anomali down. Artinya tarik balik turun. Wah, yang punya jemuran sell senyum-senyum nih. Yang punya jemuran buy sabar. Sabar, masih ada peluang untuk kedapat kok. Nah, kita geser ke daily. Nah, untuk daily ini fair value gapnya lebih sempit lagi. Kita turunkan di sini. Gak usah bikin kotak baru ya, ngikutin ini aja. Pakai kotaknya yang tadi karena selisihnya nggak jauh. Jadi di sini nah kalau lihat ini low-nya adalah di 78,5. Kemudian di sini high-nya adalah 940. Nah, ada selisih angka di situ yang mungkin nih peluangnya akan segera dikunjungi. Ya, ini fair value gap ya. Imbalance yang harus diseimbangkan dengan cara apa? Dikunjungin. Bisa jadi dia tembus, bisa jadi ini akan menjadi area demand untuk pantulan. Nah, 79. Saya nulisnya 80 ya sekitar angka itu karena kan ya deket ya. Dan tadi kan untuk weekly-nya juga sekitar itu. Jadi saya anggap ada support besar di sini di 80 setelah psikologi level 3000. Oke, peluangnya gitu ya. Peluang-peluang turunnya di situ ya.
peluang-peluang turunnya nih. Ingat, peluang turun ini. Kemudian untuk hourly, 4 jam dulu deh, biar nggak lompat. Nah, di hourly, nah kalau hourly, ini fair value gapnya lebih sempit lagi. Panjangan. Fair value gapnya lebih sempit lagi. Ada di sini. Nah, kuat ya berarti ya. Secara mingguan, secara harian, dan 4 jam itu ada fair value gap di sini. Kemungkinan ini akan menjadi area demand yang memantulkan harga. Kalau ternyata sellernya kuat, nembus lagi ya, berarti ngejarnya ini kan ya, bawah ini di 78, 878. Lumayan jauh. Tapi ya mungkin aja sih. Secara 4 jam nih sudah netral, bisa aja dia balik naik. Kemudian di 1 jam, nah di 1 jam, kalau 1 jam ada fair value gap juga ini, tapi lebih sempit lagi nih ya kan, makin kecil ya. Jadi di sini low-nya, sebentar ini saya tarik dulu, tak dekatkan, kita zoom. Nah, kalau di 1 jam ada fair value gap di sini di 66 sampai 952. Jadi 966 sampai 952 itu menjadi fair value gap yang harusnya dikunjungi. Nah, semakin jelas ya, di sini ada demand yang cukup kuat, yang bisa saja ini akan memantulkan harga balik naik lagi. Ya, dengan catatan dia nggak tembus ya sekali lagi, karena saya lihat nih, sempat lihat sebentar ngintip-ngintip prediksi orang lain. Mereka memprediksikan market sudah waktunya turun. Ya, mungkin mereka banyak jemuran sell di bawah ya. Kemudian kalau kita geser ke 15 menit, lagi-lagi ada fair value gap. Ya emang waktu ini lompatnya tinggi banget ya. Secara 5 menit, sorry, ini scroll close. Nah, secara 5 menit, 15 menit sorry, fair value gapnya di sini di 63 sampai 54. Nah, jadi itu angka-angka yang akan menjadi support kuat ya setelah psikologi level 3000. Nah, kalau dilihat nih, saya lebih suka 4 jam yang cari support resisten ya. Tapi boleh aja kok Anda pakai 1 jam atau yang lain, tergantung dari lama transaksi Anda. Nah, di sini selain 3000 nih, saya tandain dulu 3000-nya. Kita harus hormati 3000 karena ini angka bulat yang biasanya karena ini angka bulat yang biasanya akan menjadi penahan support maupun resisten gitu. Kita genapkan dulu 3000. Nah, 3000. Oke. Nah, pas ya, kelihatan kan ini? Ada penahan di sini ya. Dan ini nih untuk 4 jam. Ini juga, tapi sudah disentuh-sentuh ya. Ini juga ada penahan di sini. Di 14. Seingat saya kalau mundur lagi 14 juga pernah menjadi penahan. Nah, di 14 juga penahan tipis, tapi saya pakai ini aja, horizon rise saja. Nah, ada penahan tipis di sini. Kemudian 3000 ada penahan lagi. Nah, tadi ya ini. Saya taruh di 80. Kemudian sini ya. Di 64. Nah, itu koreksi-koreksi turunnya. Peluang-peluang turunnya di situ. Peluang naiknya, ya kalau hari ini peluang naiknya di high kemarin ya, di sini di kisaran ini. Tapi di sini kuatnya ke sini ya. Ada angka di sini di 34. Ini intraday ya. Memang saya sebutnya adalah akan mengejar nih, targetnya adalah di 57. Tapi itu target weekly, bukan daily. Nah, kemudian ya untuk daily-nya 34 ini, kalau cari-cari target tipis lagi setelah 34 ada 44, selisih 10 aja ya. Kemudian ya ini ada 53 sama 57.
itu target-target tipis intraday kalau dia terjadi kenaikan. Karena nih sekali lagi untuk jangka panjang ini kan memang masih uptrend ya. Saya buat 1 hari saja biar lebih terlihat. Untuk jangka panjang nih masih uptrend, masih terlihat banget ya uptrend. Nah di sini, kalau dipanjangin lagi, ya mulai ini ya Oktober ya uptrend. Dan ini baru dibilang pecah atau tidak berlaku jika low di sini pecah di 833. Artinya ada low di bawah low before. Nah ini strukturnya udah pecah, baru boleh dibilang terjadi pembalikan atau ada peluang downtrend. Tapi itu jangka panjang ya, bukan intraday. Untuk kalender ekonomi hari ini, jam 20.45 ada S&P Global Service PMI bulan Maret. Diperkirakan nih ada kenaikan tipis dari 51 menjadi 51,2. Ada 0,2 ya, lumayan. Kemudian untuk S&P Global Manufacturing, jadi kalau tadi itu sektor jasa, ini sektor manufaktur. Nah, manufaktur malah agak turun nih di 52,7 menjadi 51,9. Berarti ini mix ya. Yang jasa itu terjadi kenaikan, baik untuk ekonomi, buruk untuk emas. Sementara untuk manufacturing justru terjadi penurunan, buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Dan saya pikir ini nih saatnya teknikal lebih diperhatikan. Kecuali nih sekali lagi nih kondisi keamanan belum bagus. Israel melanggar gencatan senjata gagal. Nah ini bisa berdampak. Selain fokus bahwa kayaknya Amerika udah mengaksesi kemenangan Rusia terhadap Ukraina. Jadi perang Ukraina mungkin akan mereda. Tapi ada masalah antara Amerika dan Eropa gitu loh. NATO terpecah belah. Kalau Wong Jawa bilang satru, ada tengkar gitu. Mereka berselisih pendapat dalam beberapa hal ya. Trump memang lain ya. Presiden Trump itu memang lain dengan presiden Amerika yang lain. Emang beda. Oke, jadi sekali lagi target-target sudah saya sampaikan, target-target penaikan maupun penurunan hari ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.